Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau para pengurus masjid di Jakarta agar tetap disiplin protokol kesehatan selama bulan Ramadan. Anies akan menjalankan instruksi Kementerian Agama perihal pembatasan 50% dari kapasitas bangunan saat ibadah salat tarawih. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita akan update dulu nih ke Pak Wiko. Sebenarnya bagaimana untuk penanganan COVID-19 sejauh ini, Pak Wiko? Ya, jadi pada prinsipnya pada beberapa saat yang terakhir-terakhir ini selama 2 bulan lebih ya, sejak pertengahan Januari kasusnya relatif menurun di Indonesia. Kondisi ini tidak terjadi di negara-negara lain di dunia. Justru di beberapa negara dunia justru sedang naik, bahkan ada yang gelombang 3. Jadi suatu kondisi yang menggembirakan sebenarnya di Indonesia, kasusnya bisa terkendali turun terus begitu. Dan ini justru yang harus kita jaga karena kita udah pelajaran dari tahun lalu bahwa setiap kali libur panjang selalu kasusnya naik 2-3 minggu kemudian. Dan kita jaga betul event Ramadan ini salah satu yang penting karena berlangsung 1 bulan dan intensitas masyarakatnya untuk berinteraksi biasanya tinggi, maka dari itu adaptasi di dalam bulan Ramadan ini penting sekali untuk umat Muslim untuk dipastikan bahwa tetap menjaga protokol kesehatan dalam beribadahnya dan tentu pola beribadahnya juga harus dimodifikasi agar tidak berisiko terjadi penularan. Karena kalau kita bisa menjaga ini beribadah di bulan Ramadan dengan protokol kesehatan yang baik, kasusnya tidak naik, ini adalah modal untuk kegiatan ekonomi ke depan untuk bangsa Indonesia dan ini penting untuk seluruh kehidupan bangsa kita. Jadi itu, dan kenapa kok terjadi turun terus? Karena memang ada kebijakan PPKM itu, pembatasan kegiatan masyarakat yang sudah masuk ke level mikro di kelurahan dan di desa. Maka dari itu peran dari posko yang ada di kelurahan dan desa tentunya perlu berinteraksi dengan baik dengan fasilitas publik seperti masjid agar aktivitasnya betul-betul terkendali dalam kondisi yang relatif seluruh praktek 3M-nya dilaksanakan dengan ketat, 3T-nya juga oleh posko dilakukan dengan baik, vaksinasi juga tetap berjalan. Dan kalau itu terjadi harusnya kasusnya selalu terkendali. Kita selalu memonitor dan kita akan selalu menyampaikan pada publik keadaannya dari hari ke hari. Demikian. Baik, jadi memang PPKM ini sangat kelihatan gitu ya untuk dampak positifnya gitu ya Pak Wiko. Tapi untuk momen Lebaran sendiri ataupun Ramadan begitu ya, ini kan kita sudah mengalami juga tahun lalu, di mana kita sudah masuk ke masa pandemi. Kemudian tahun ini ada mobilitas mudik yang diantisipasi oleh pemerintah. Tapi sebenarnya belajar dari Ramadan tahun lalu, interaksi apa lagi yang mungkin bisa diantisipasi oleh pemerintah untuk bisa mencegah penularan, Pak Wiko? Ya, sebenarnya belajar dari tahun lalu, kalau tahun lalu itu kan relatif masih di awal pandemi ya, jadi ketakutan masyarakat tinggi, aktivitasnya relatif masih terbatas, tapi kasusnya naik juga. Nah, di sekarang masyarakat sudah mulai menyesuaikan diri, belum seluruhnya, tetapi sudah lumayan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Cuman harus kita pahami bahwa pandemi ini masih ada, jadi kita harus betul-betul konsisten di dalam menjalankan. Dan apa yang harus dilakukan adalah ya mengendalikan diri. Cara beradaptasi dalam beribadah harus lebih baik lagi, karena dulu kasusnya juga naik setelah Idul Fitri. Jangan sampai yang sekarang ini sampai naik, kan kita masih lama ya, masih ada waktu. Maka dari itu kita, pemerintah juga mengkondisikan masyarakat lebih awal, mensosialisasikan lebih awal, menggerakkan semua pihak agar betul-betul masyarakat sadar. Karena nggak ada gunanya kita beribadah dan tidak memperhatikan keadaan, terus akhirnya menimbulkan kematian atau korban di saudara-saudara kita sendiri juga gitu. Ini imbauan untuk semua masyarakat ya Pak Wiko, jangan sampai ada masyarakat yang mungkin merasa saya udah vaksin nih gitu, karena ada beberapa kelompok masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin kemudian merasa bahwa boleh kok sepertinya agak sedikit longgar gitu. Enggak, ini berlaku untuk semua orang karena vaksin juga jumlahnya kan masih terbatas, masih belasan juta. Masyarakat Indonesia kan jumlahnya ratusan juta. Jadi sebenarnya kalaupun terlindung adalah hanya orang-orang yang sudah divaksin.
Dan orang yang divaksin pun harus tetap berhati-hati karena masih punya potensi untuk tertular ataupun menularkan. Maka dari itu 3M, 3T, vaksinasi tetap dijalankan dengan disiplin saja. Baik, Pak Wiku, saya ke Pak Tatang ya. Pak Tatang, ini kita mungkin bicara sedikit teknis ya soal ibadah di masjid begitu. Mungkin ada yang pastinya di masjid itu banyak sekali hal-hal yang contohnya sajadah dan berbagai macam fasilitas yang mungkin akan dipakai beberapa orang begitu. Apakah ini juga sangat diperhatikan oleh Dewan Masjid sampai sedetail itu karena kita tidak tahu bagaimana penularan COVID-19 ini? Oh iya, iya. Jadah itu memang media yang paling utama yang untuk sholat. Jadi memang kita himbau agar jamaah membawa sajadah masing-masing, menggunakan masker. Nah, untuk itu seperti inilah protokol itu oleh DKM dia semprot dulu, kemudian ada proses pemeriksaan suhu, kemudian jamaah membawa sajadah, terus bagi mereka yang kondisinya tidak fit, kita himbau untuk sholat tarawih di rumah, seperti itu. Jangan memaksakan diri gitu. Nah, yang penting sekarang, saya melihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu cukup efektif. Mulai dari unsur kelurahan, unsur kecamatan melakukan pendekatan-pendekatan kepada pengurus. Dan melalui komunikasi yang baik, seperti yang Pak Wiku bilang, ada juga memang masjid yang karena memang ini ibadah, saking hangat sehingga hal-hal yang menjadi prosedur protokol itu terlewat. Nah, memang pengawasannya kita berharap juga kerjasama dari pihak pemerintah, karena ini memang seperti yang dikatakan tadi, tahun kemarin kita sama sekali tidak sholat tarawih, barangkali karena saking girangnya sehingga prokes itu dilupakan. Nah, perlu pengawasan bersama dari pihak pemerintah juga. Tapi dukungan dari pemerintah ke masjid-masjid sejauh ini seperti apa? Sudah bagus lah, kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga memberikan supporting kepada masjid, alat kebersihan gitu kan. Kemudian juga sarana-sarana pendukung terkait dengan protokol kesehatan. Nah, tinggal pengawasannya gitu. Bahwa Dewan Masjid sekali lagi kita pada posisi membantu. Membantu karena ini merupakan regulasi konstitusi kaitan dengan peraturan kementerian dan peraturan gubernur. Maka sifatnya DMI membantu pendekatan kita kepada para DKM. Nah, terkait dengan pengawasan regulasi itu, ya kita mohon juga dibantu oleh pihak pemerintah. Baik, untuk pengawasan sepertinya selain Dewan Masjid, kemudian dari pemerintah, semua pihak bisa saling memperhatikan dan juga saling menegur. Mungkin kalau misalnya ada pelanggaran protokol kesehatan. Ya, kita masih akan lanjut usai jeda, Pak Wiku dan Pak Tatang. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstock.